Lagi mengeluarkan domba nih untuk biar kena sinar matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Arjata Pam nih mau update lagi. Ini saya punya sedikit unek-unek guys, bahwa saya ingin membedakan antara punya domba dan peternak domba. Itu kita ambil judul utama sajalah. Mana orang yang punya domba dan mana orang yang beternak domba. Nah itu beda. Kita kasih contoh sedikit sajalah. Kalau di kampung-kampung itu banyak yang memelihara ayam, entog, atau naon nyeri kayak gitu guys. Nah kalau yang punyanya 5-10 ayam, nah itu punya ayam namanya, bukan peternak ayam guys. Jadi kalau ada orang bertanya mau ke siapa, mau ke sana misalkan ke Pawawan misalkan, tapi dia punya entog atau punya ayam 10 atau 5, bukan peternak guys, tetap saja dia punya ayam. Nah karena punya ayamnya sedikit, jadi otomatis mana mungkin mau menggantungkan diri penghasilannya ke ayam tersebut. Boro-boro guys, kalau 5 itu kejual berapa, hariannya berapa, kan tidak terlalu gede guys. Taruh ayam dewasa harga 30.000, kalau punya 20, 3 kali 2 600. Nah 600.000 selama misalkan 6 bulan, dipotong pakan atau meskipun tidak pakan juga kan cuma 600 selama 6 bulan ya, kecil guys. Tetapi kalau kalimatnya ya bantu-bantulah, ingon-ingon untuk barangkali nanti membutuhkan untuk sendiri atau untuk dijual bisa. Nah kalau itu tepat. Saya punya temen namanya Denny Osmond guys. Dia itu peternak. Apa bedanya? Sama punya ayam, tetapi ayamnya 2.500 ekor guys. Jadi setelah saya ngobrol itu 2.500 ekor, modal bergulirnya itu harus punya uang 80 juta. Dan kalau panen dan berhasil begitu ya, soalnya kalau ayam itu kan hubungannya pasar itu kadang mahal kadang tidaknya, itu menentukan guys. Nah katanya bisa untung 25 juta rupiah dalam 40 hari. Nah itu namanya peternak ayam. Apakah bisa menggantungkan hidup dari peternak ayam, beternak ayam? Ya kalau 25 juta satu kali panen alias 40 hari, bukan bisa lagi. Mana ada penghasilan 25 juta kecuali korupsi hari atau pengusaha yang sudah gede guys. Nah kita tarik ke domba guys. Apa bedanya? Ada orang punya domba 5, tapi justru kebalikannya. Katanya peternak domba, cina guys. Peternak mah bukan punya sedikit, di mana-mana juga punya banyak. Nah, kalau kita pingin menjadi peternak, kita harus punya banyak. Karena kalau banyak bisa menggantungkan hidup dari beternak itu sendiri. Begitu maksud saya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus membangun aset guys. Kalau aset itu tidak bisa sekali jadi, di mana-mana juga berproses. Atau contoh kecil, kalau kita menanam jagung aja guys lah, pancangku-cangkul yang dalam menanam jagung. Jadi pertama dicangkul, kedua ditanam, tunggu 40 hari kemudian atau 2 bulan kemudian baru panen. Jadi ada prosesnya, dipupuk, di hamanya dibasmi atau ditanggulangi atau dikasih pupuk dan sebagainya, nanti ada hasil. Nah seperti itu guys. Nah kalau di domba katanya pingin jadi peternak, otomatis hitung-hitungannya seperti ini. Kita mau beternak domba. Domba itu makannya apa? Rumput. Nah setelah dipelajari ternyata domba itu makannya 1 hari 4 kilogram. Pengamatan pada domba yang bobot badannya 20 kilo. Karena bobot badan 20, ambil 10% saja kan 22 kilo. Karena basah berarti 4 kilo, kita ambil maksimal saja 4 kilo. Berarti kita ngalah rumput 4 kilo untuk 1 ekor. Nah kalau punya 50 ekor berarti kan 50 kali 4 kilo kan 2 kintal guys, 1 hari. Nah bagaimana caranya supaya ada rumput 2 kintal 1 hari?
Oh, cenah cari. Nah, kalau cari bisa silahkan, tapi kalau tidak bisa otomatis kita harus mengkondisikan begitu, guys. Jadi mengkondisikan itu tidak bisa alam yang menyediakan, melainkan kita. Contoh lah orang tua kita atau mungkin yang petani begitu ya kan, kalau pingin punya padi tadi pelak padinya guys, tidak ada di tepu pugu jual ayah kan dipelak, jadi pembibitan dari mulai semai, ada sistem tabela dengan ya guys ya, ada sistem ya pindah tanam macam-macam bibit, ada BR5 atau pandan wangi naon gini lah, banyak lah kita mau urusan perparean. Nah, setelah menanam baru kita dapat padinya seperti itu guys. Nah sekarang di domba kita pingin beternak 50 kapasitas, berarti harus punya rumput 1 hari 2 kintal. Ya caranya ditanam. Jadi bagaimana runutannya? Ya berarti kan kita memikirkan bang pakannya dulu. Kalau bang pakannya sudah disediakan, dikondisikan, baru punya domba. Terus petakan apakah memerlukan apa, misalkan perlu untuk pakan silasenya harus ada tongnya, kita beli. Jadi bangun aset guys. Jangankan tong guys, sepatu bot kalau tidak dibeli tidak akan ada. Jadi beli sepatu bot, misalkan punya uang lagi, beli cangkul atau beli untuk selepan, misalkan sanyo bekas, apa aja lah. Kalau misalkan sanggup atau ada uangnya ya beli chopper jadi di Shopee, ada gas yang 5 juta itu mantap itu. Kalau bertanya hidup lagi bagaimana cenah, modalnya kan besar soteh kalau disakalikan. Kalau dituntut mah andaikan beginilah. Ya punya domba dulu misalkan berapa begitu guys, nanti beranak besar sedikit kan bisa dijual 1,5 juta tuh kan, 1,5 juta itu jadi naon guys kemarin. Dan kemudian banyak sih pendukungnya kalau mau begitu guys. Nah jadi kalau pingin jadi peternak ya otomatis kalau anggapan saya bahwa peternak itu garis besarnya menggantungkan diri hidup dari hasil peternakan, itu baru peternak, maksud saya begitu guys. Nah kalau punya 5 mah kayak tadi ayam punya 20, sekali ngejual juga paling seminggu habis uangnya guys. Nah dan tidak berkelanjutan karena habis. Nah itu bukan peternak ayam. Peternak ayam ya kayak tadi yang pertama Denny Osmond guys, jadi punya banyak, punya 2.500 kapasitas, modalnya bergulir 80 juta, keuntungan bisa 25 juta. Nah itu baru peternak guys. Tetapi kalau di ayam kan resikonya sangat tinggi karena pakan beli begitu guys. Nah kalau di domba asal ada bibitan dombanya, pakan gratis tinggal mau. Cuman untuk merespon ke depannya kalau pingin jadi peternak kan harus banyak guys. Jadi hitung-hitungannya seperti tadi begitu. Jadi kalau punyanya kurs 5, 10 atau itu mah dikatakan punya ingon-ingon lah, bukan peternak guys. Nah kondisi-kondisi itu dipikirkan seperti itu guys. Kok cenah saya berani ngomong begitu? Ya kan saya sekarang lagi merintis juga sama guys. Total sekarang domba baru berjumlah 31 ekor. Saya sudah punya bang pakan, kurang lebih luasnya 300 bata. Kemudian nanti kalau hujan turun mau buka lagi sekitar 300 bata ada di tempat lain guys. Tapi itu alhamdulillah berkah di Allahnya guysnya. Jadi saya dikasih sama orang tua begitu. Jadi tanahnya bukan beli, melainkan dikasih sama orang tua alias dapat. Kemudian apalagi ya alhamdulillahnya itu kan karena saya hidupnya di desa, jadi bisa ritmenya itu tidak terlalu sulit begitu guys. Seperti halnya kandang kan kalau di desa kan tidak terlalu mengganggu pemukiman penduduk seperti itu guys. Nah kita berlanjut Nah jadi kemudian kita kondisikan ya
melak-melak bibit rumput, dan kemudian terus belajar begitu guys. Terus belajar ilmu-ilmunya kan di YouTube juga banyak. Nah, termasuk saya juga sering itu nonton YouTube, kemudian kita praktekkan. Ternyata walau bagaimanapun tetap guys, yang 100% menjamin kesuksesan itu bukan nonton YouTube-nya, melainkan prakteknya begitu guys. Seperti beginilah orang mematahannya ke manusia gini, ke orang gitu. Jang kade titajong jang hare-hare we. Nah, setelah titajong mah bener titajong aduh. Nah, jadi we sadar. Jadi kade mati teh setelah mati baru sadar begitu guys. Jadi kalau ada domba, aduh. Wah, cenah tuh kalau dikasih rumput segini mah kurang, nanti kurus dan mati. Ada yang memberitahu begitu, tetap ternyata benar mati. Nah, kalau udah menjalani baru mati, baru tahu. Begitu guys. Jadi minimal kalau belajar itu ya di YouTube seperti ini, atau ya prakteknya begitu ya, supaya lebih meminimalisir begitu guys. Cuman lebih parah kalau tidak belajar guys. Kalau tidak belajar mah gak akan bisa waktunya yang habis guys. Jadi waktu bertahun-tahun mungkin tidak bisa berkembang guys, karena ya pengetahuan seperti halnya orang tua kita lah, bukan menyalahkan mereka. Ada orang bilang begini, orang tua itu ya orang, maksud orang tua di sini kapasitasnya orang yang tidak belajar begitu. Tetapi tidak semua orang tua, yang pintar juga banyak. Cenah jangan dikasih rumput itu. Contoh, jangan dikasih lamtarogung. Ada ininya, ada racunnya. Saya teh nurut tuh jangan dikasih. Ternyata setelah dibaca guys di buku, di Google aja, bahwa lamtarogung itu termasuk konsentrat guys, alias berprotein tinggi lebih dari 20%. Jadi sangat penting untuk domba. Nah, jadi kebalikan teori dan nanti informasi teh. Nah, jangan sampai begitu guys. Jadi belajar teh fungsinya seperti itulah. Nah, kemudian dilanjutnya guys. Jadi kita harus membedakan mana yang punya domba, mana peternak domba. Maksud teh begitu guys. Kalau kita pengen jadi peternak domba, ya dari sekarang ngumpul, siap-siap guys. Bangun aset. Tidak perlu serebat-serebut kade, yang penting bangun aset guys. Bangun aset itu banyak guys. Kalau dalam segi waktu, misalkan luangkan waktu lebih banyak, bangun aset sama. 2, jangan loba ulin lah nu ngararobrol teh para rugu geuning nangkringnya. Lebih baik kita fokus aja ke peternakan, itu juga bangun aset. Kita harus yakin guys, kalau misalkan kita langsung mencari uang itu justru akan sulit karena merasa dibutuhkan. Tetapi kalau kita kerja serius dan nantinya akan menghasilkan sesuatu, ya contoh karya begitu ya, peternakannya bagus dan lain-lainnya, ya otomatis nanti teh uang teh nguntit guys, selalu datang. Caranya harus yakin anak domba. Nah, harus yakin lah pokoknya. Ketiga, ya menyisihkan uang juga. Misalkan kita punya uang 150, saatnya beli tong nih, biar tongnya harus mencapai 10 tong misalkan. Nah, itu juga bangun aset. Atau beli pacul misalkan untuk memaksimalkan mencangkul, bangun aset kene. Kalau ada di kandang, ngomean kandang guys. Kalau ada kandang udah rapi, beberes, pergi ke kebun, bawa kotoran dombanya atau mau mengolah atau gimana lah, pokoknya itu namanya bangun aset guys. Jadi tidak bertele-tele lagi. Nah, kalau otak kita sudah berpikir pingin maju, pingin bangun aset, ya mudah-mudahan dan insya Allah guys tercapai begitu. Peternak teh akan jadi guys. Jadi iming-imingnya beginilah, kalau misalkan kita jadi ya peternak. Iya mah ininya aja garis besarnya ya guys. Tong jauh-jauh lah, misalkan punya 20 ekor dulu. 20 lahir 2, 40, 1 tahun 80 ekor anakan. Kalau dijualnya seharga 800, 8 kali 8 kan 64 juta 1 tahun. Nah, itu penghasilan peternak guys. Bisa bersih, bisa kotor. Bisa bersih, bisa rumputnya kita yang ngalah gitu guys. Kalau kotornya
Ya rumputnya sekali-sekali mungkin beli atau muruhan orang ya akan kotor, tidak akan 64 juta. Nah seperti itu mungkin Mas atau kahar tiga sah. Ya ini sebagai ngobrol-ngobrol saja. Misalkan kalau mencintai peternakan itu maksudnya kita itu kan berada di negara agraris guys. Jadi negara yang sangat melimpah akan kekayaan alam, khususnya tanahnya subur, iklimnya bagus begitu guys. Jadi sangat cocok apabila beternak. Nah kesempatan itu kok disia-siakan sama kaum milenial. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak sajalah kepada para penonton yang lewat-lewat nih, lamun badek beternak seperti itu perjalanannya guys. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa guys?